Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah muslimin iman yang dirahmati Allah, mari kita kembali sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat subuh berjamaah dan muzakarah, mencari ilmu pada ba'da subuh ini. Insyaallah tidak terlalu lama sampai waktu syuruk nanti. Semoga yang kita capai pada pagi ini Allah jadikan sebagai amal ibadah yang amal soleh dan diberikan rahmat dan ampunannya. Amin. Pagi ini singkat saja saya ingin menginformasikan tentang satu hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, di mana hadis ini menegaskan dan menetapkan bahwa kita semua umat Islam pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Pasti. Jadi nggak ada keraguan lagi. Bunyi hadisnya, kata Rasulullah SAW, kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Saya ulangi, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat saya satu persatu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Aba itu sifatnya iblis. Aba itu enggan, malas, nggak mau. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa iskunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat untuk sujud pada Adam, semua malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Jadi aba itu artinya nggak mau, enggan. Saya ulangi lagi hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umat saya pasti masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Maka sahabat bertanya, bertanya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man aba, siapa itu yang nggak mau masuk surga? Kan aneh ya. Ada pernyataan, ada orang yang sudah ditetapkan pasti masuk surga karena keislamannya. Sekarang ada yang nggak mau. Maka kata Rasulullah, man ta'ani yadkhulul jannah. Siapa yang taat padaku, maka dia yang masuk surga. Wa man asoni, siapa yang maksiat padaku, faqad aba, sungguh dia telah enggan masuk surga. Jadi kita ini paling enggak minimal masuk surga, ya, masuk surga itu udah pasti. Dari mulai kecil sampai yang besar sampai yang tua masuk surga semua, kecuali yang enggan. Saya lihat kalau jamaah di Nurul Iman rasanya sih nggak ada yang nggak pengen masuk surga. Mungkin ada orang yang keracunan setan yang bilang begini, surga mentah. Kita mah ibadah jangan ngarepin surga. Jangan, ikhlas saja. Yang penting kalau mau kasih surga kayak maksud aku. Jangan gitu. Karena surga itu janji Allah dan kita harus mengharapkan janji Allah, nagih janji Allah itu. Ya. Seorang ulama dari Timur Tengah zaman abad salaf ya. Namanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kitab yang terkenalnya namanya Kitab Al-Hikam. Beliau pernah dalam makalah ke-200 sekian, beliau pernah mengatakan begini di kitabnya ini. Aujaba alaika illa
wujuda khidmatihi kama aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Manusia semua, Allah itu mewajibkan kamu sesuatu, mewajibin puasa, mewajibin sholat, mewajibin segala macam itu semata-mata Allah kepengen mewajibkan kamu masuk ke surga. Jadi ini Ibnu Athaillah meneliti bahwa semua perintah Allah itu, apalagi ujungnya adalah la'alakum tattaqun itu, rata-rata Allah ingin menggiring mukhatabnya perintah itu, manusia ini, untuk masuk ke surganya sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas yang dikerjakan ibadah. Jadi jangan khawatir Pak. Yang cuma mesti diraih sekarang bagaimana caranya mati enak, husnul khotimah, matinya enak. Nah, sehubungan dengan hadis tadi, maka Al-Quran pernah menerangkan orang Muslim kita ini nanti di hari akhirat akan dibagi menjadi 3 golongan. Jadi tiga golongan. Jadi kita ini akan dibagi lagi Pak. Nanti waktu dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan dibagi jadi 3 golongan. Kita periksa baik-baik surat 35, surat Fatir ayat 32. Ini Allah menerangkan tentang orang Islam yang pasti masuk surga, tapi dibagi 3 golongan. Nah, orang Islam di Al-Fatir ini disebut sebagai orang yang mewarisi Quran. Jadi kita ini semua adalah pewaris Quran. Allah menyebut orang Islam itu pewaris Quran, hamba pilihan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab Quran itu aku wariskan kepada hamba pilihanku. Kata Allah, surat 35 ayat 32. Ya. Summa awrasnal kitabal, aku wariskan kitab ini, Quran ini, alladzina istafaina, kepada hamba pilihan kami, ya, pilihanku, min ibadina. Nah, mulai. Faminhum, di antara mereka, golongan ini, golongan terima Quran, kita terima Quran semua nih. Faminhum zalimun li nafsi. Mereka orang yang menzalimi diri sendiri. Satu. Jadi nanti kita dibagi 3 golongan nih Pak di akhirat nih. Golongan pertama, golongan orang Islam yang disebut oleh Allah menzalimi diri sendiri. Wah, gawat ini, ya. Wa minhum, yang kedua, muqtasid, ada di pertengahan. Jadi kita orang Islam ini Allah golongkan pertama menzalimi diri sendiri, kedua muqtasid. Muqtasid itu artinya orang yang taat juga, maksiat juga. Taat juga, maksiat juga. Dia tahu kalau ini haram, terjam, ntar minta ampun. Main lagi haram, ntar minta ampun. Namanya muqtasid. Di golongan pertama apa tadi Pak? Zalimun li nafsi. Kalau zalimun li nafsi itu menzalimi diri sendiri, orang ini udah nggak peduli sama Quran, tapi Islam nggak peduli sama Quran. Jadi bahkan nggak tahu Quran itu isinya apa, maknanya apa, baca bisa gitu. Nah itu namanya zalimun li nafsi. Sering nabrak hukum Allah karena memang kebodohannya tidak pernah belajar Quran. Pertama, yang kedua muqtasid. Muqtasid ada di pertengahan. Dia kadang-kadang dia taat, beriman, kadang-kadang munafik, kafir, maksiat. Namanya muqtasid. Golongan ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Adalah golongan yang cepat-cepat berbuat baik setelah mendengar ayat Quran. Setelah diterangin agama, cepat-cepat berbuat baik, berlomba-lomba. Itulah makanya ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah menerangkan dalam Fatir lengkap. Pertama, kami wariskan, kata Allah, Quran ini kepada hamba pilihan kami. Jadi kalau Bapak dengar kata-kata istofa, mustofa, itu artinya pilihan. Pilihan. Nabi disebut Mustafa kan? Ya Rabbi bil Mustafa, Nabi Muhammad tuh. Nah ini sekarang kita disebut Mustafa juga. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami.
Kata Allah, faminhum, maka di antara mereka zalimul nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Qurannya dicuekin. Qurannya kalau bahasa Betawinya, orang-orang ini disebut orang golongan marojah. Terima Quran, marojah. Habis diterima ditaruh aja. Kan sering kan kalau bapak nikah, mas kawinnya Quran. Udah taruh di bupet tuh. Sampai anaknya masuk SD belum dibuka-buka tuh Quran, berdebu. Nah, namanya marojah. Habis diterima ditaruh aja. Marojah. Nah, kayak gitu tuh namanya zalimul nafsi, menzalimi diri sendiri. Jadi dia nggak ngerti fungsi Quran itu. Padahal dalam Quran itu Allah udah menerangkan, misalnya contoh, kalau bapak ketemu sama Ramadan, bulan Ramadan, terus diterangkan tuh, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu fungsinya udah jelas tuh. Petunjuk bagi manusia, bayan, penjelasan atas petunjuk itu, dan furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Lalu di tempat lain, huda lil muttaqin, huda wal busra lil mu'minin. Jadi banyak fungsi Quran. Makanya kita ini kadang-kadang suka cuek. Nah, jangan sampai kita jadi golongan zalimul nafsi. Yang kedua, golongan muqtasid. Golongan orang-orang yang terima Quran tetapi sering melanggar perintah dalam Quran. Golongan ketiga adalah sabiqun bil khairati bi iznillah. Orang yang terima Quran cepat-cepat berbuat kebaikan setelah tahu bahwa ini dilarang, itu dilarang, ini diperintah dan sebagainya. Itulah golongan-golongan yang Allah terangkan di dalam surat 35 surat Fatir ayat 32. Sekarang gimana pelaksanaannya ayat ini? Karena Rasulullah menjelaskan ayat ini turun untuk menerangkan tiga golongan tadi akan masuk surga. Berkait dengan hadis yang awal tadi. Jadi baik orang yang melenceng, orang yang pertengahan, maupun orang yang berbuat baik, tiga-tiga ini kata Rasulullah sudah Allah tetapkan masuk surga. Cuman caranya masuk surga beda-beda. Maka Nabi menjelaskan, fa'ammal ladzina sabiqu bil khairati bismillah. Adapun orang-orang yang golongan ketiga, golongan yang cepat-cepat berbuat baik ketika terima Quran, faulaikal ladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. Maka mereka adalah golongan yang masuk surga tanpa pemeriksaan, tanpa hisab. Pak, kalau masuk surga tanpa hisab tuh enak banget. Karena ketika kita mati di alam barzah nanti, boro-boro ditanya, Pak, nggak ada malaikat ngeper sama kita. Jadi di alam barzah nanti nggak ada sisa kubur. Bahkan langsung masuk ke dalam ruangan yang namanya Rodotun min riyadil jinnan, taman-taman surga. Belum masuk surga, masih di alam barzah, tapi udah Allah kirim apel, Allah kirim anggur dari surga, bidadari, itu di alam barzah itu. Ini Nabi yang ceritanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang matinya su'ul khatimah, maka di alam barzah ditempatkan oleh Allah di ruangan yang namanya hufratun min kifarin niron, jurang-jurang neraka. Belum masuk neraka, tapi udah dikirimin kelabang, ular, ya, buat gigit, racun gitu segala macam. Nah ini makanya kita cari kematian yang enak. Kalau kematiannya husnul khotimah, sudah pasti ditempatkan di ruang yang kanan. Kalau di ruang yang kanan, dibangkitkannya juga enak. Dibangkitkannya enak, dikumpulkan Allah di padang mahsyarnya, nggak ada huru hara. Akhirnya los tanpa dihisab, tanpa ditimbang masuk surga. Nah, inilah golongan yang Rasulullah terangkan. Fa'ammal ladzina sabiquna bil khairati bismillah faulaika yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi mudah-mudahanlah kita masuk golongan yang pertama ini. Lalu kata Rasulullah, wa ammal ladzina iktasadu, sedangkan orang-orang yang kedua yang muqtasid, yang pertengahan tadi, faulaika yuhasibuna hisaban yasira. Mereka masuk surga juga, tapi untuk masuk surganya kena hisab.
Walaupun hisabnya hisab yang mudah, hisaban yasiro. Hisab yang mudah tuh gini Pak. Kalau hisab yang susah dulu ya. Yang susah nih gini, misalnya maaf ya, Pak Dede nih. Pak Dede pernah berbuat dosa, belum minta ampun. Karena ketahuan sama malaikat di sono. Karena di sono itu orang pakai murdifin, pakai emblem. Dosa kelihatan. Kalau sekarang Allah Maha Adil, orang yang berdosa, yang berpahala nggak kelihatan. Seandainya dosa dan pahala dilambangkan dengan bisul, misalnya dosa dengan bisul, pahala dengan wajah putih itu, ya ketahuan semua. Banyak, misalnya Pak Heri banyak dosa gitu, bisulan semua, ketahuan. Di sini nggak ketahuan. Tapi di sana ketahuan. Nah, karena orang ketahuan banyak dosa, Allah bisa saja nutupi dosa kita. Nah, itulah istilahnya yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah tutup kesalahan-kesalahan kamu kalau Allah mau. Kalau Allah nggak mau, dibiarin begitu, maka malaikat azab dan malaikat surur yang lewat-lewat di depan kita di padang mahsyar, gua bisa gebukin Pak. Wah, banyak dosa nih. Sikat, dipelonco kita. Gitu. Jadi hati-hati. Kejadian kiamat tuh huru-haranya seperti itu. Kita akan dipelonco di hari kiamat nanti kalau kita banyak dosa, gitu ya. Nah itu, jadi hisab yang mudah itu untuk orang-orang muktasid, dihisab juga, tapi nggak terlalu lama. Paling 5.000 tahun, 2.000 tahun dihisabnya, ditimbang amalnya. Jadi repot Pak. Kita ngurus STNK sama SIM aja di Samsat repot ngantrinya. Apalagi ngurus kita sendiri saat kita dihisab nanti. Nah, kata Rasulullah, golongan yang tadi pertengahan yang muktasid kena hisaban yasiro, kena hisab yang mudah. Lalu golongan yang menzolimi diri sendiri sekarang, wa ammal ladzina zalamu anfusahum. Adapun golongan orang yang menzolimi diri mereka sendiri, faulaikal ladzina yuhsabuna fi tulil mahsyar. Mereka adalah orang-orang yang ditahan oleh Allah di padang mahsyar menunggu syafaat Nabi. Ya. Terus summa humul ladzina talafahum bi rahmah. Kemudian Allah memaafkan mereka. Itu pendapat Rasulullah, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir. Sedangkan versi Ibnu Abi Hatim sama yang diriwayatkan yang keluar oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad mengenai orang-orang yang menzalimi diri sendiri, orang-orang yang golongan yang pertama tadi. Fa amaz zalimu li nafsi, lihat Pak, fayuhsabu hatta yusibahul hammu wal husnu. Maka dia akan ditahan di padang mahsyar dengan keadaan sedih dan ketakutan. Waduh, ini sedih dan ketakutan. Benar Pak, huru-haranya. Di sana nggak ada warung. Kalau kita kehausan, belum di neraka nih Pak, belum di neraka. Padang mahsyar itu tidak ada menyediakan catering untuk kalau kita lapar dan haus. Maka di situ ada fasilitas untuk orang-orang Islam macam Pak Dedi, macam Pak Hendra ini. Ketika kita kehausan di sana, karena Bapak sering ke masjid, maka Bapak dipersilakan oleh Rasulullah mampir ke Haudi, Telaga Al-Kautsar, yang kalaunya kita minum satu teguk aja sampai penghabisan orang masuk ke surga dan neraka nggak pernah haus lagi. Tapi jarang yang dipanggil begitu, karena kita ini nggak akrab sama Quran gitu, ya. Tuh jadi diterangkan bahwa orang-orang yang ketiga tadi, golongan ketiga akan susah hisabnya dan ditahan dulu di padang mahsyar. Lalu versi dari Wahab bin Munabbih mendengar Rasulullah berkata bahwa golongan yang ketiga ini yang menerima Quran tapi zalimul nafsi, menzalimi diri sendiri, mereka akan dicuci dan dibersihkan dari dosa-dosanya di neraka dulu mampir. Ini yang kata Rasulullah tadi, fakot enggan masuk surga. Dia selalu berbuat dosa dulu di dunia, Quran dicuekin segala macam, sehingga ketika dia mati belum bertobat, di sana itu masuk surga haknya orang Islam, tapi mampir dulu di neraka. Nauzubillahi min tadi. Jangan sampai kita jadi golongan yang ketiga ini gitu, gara-gara Quran aja tadi gitu ya.
Jadi Allah golongkan kita ini jadi 3 golongan di Fatir ayat 32. Golongan pertama yang terima Quran, yang menzalimi diri sendiri, ini yang gawat. Yang kedua muqtasid, yang pertengahan. Yang ketiga sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang cepat-cepat berbuat baik setelah mereka ngaji, gitu ya. Nah, gimana langkahnya kita supaya kita jadi golongan yang sabiqun bil khairati? Ada 7 langkah. Cepat Pak, 1 langkah cuma 1 menit. Saya tenangkan. Ada 7 langkah kita supaya kita bisa menjadi golongan yang Allah ridhoi, masuk surga tanpa hisab. Amin. Pertama, senang sama Quran. Senang sama Quran. Jadi kita tuh disuruh senang sama Quran. Nabi berkata begini, kalau bisa kamu setiap hari berikrar, bersumpah bahwa kamu senang sama Quran. Nah, sumpahnya gimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil Qur'ani imama. Jadi tiap pagi 2 kali, 3 kali, tiap sore 3 kali. Artinya begini, raditu billahi rabba, aku senang punya Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina, dan aku senang punya Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku senang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Wa bil Qur'ani imama, aku senang Quran sebagai imamku. Pertama itu. Jadi Bapak ikrarkan di hadapan Allah senang sama Quran. Habis senang, langkah kedua dari 7 langkah adalah kenalan sama Quran. Kenalan sama Quran. Alhamdulillah di sini udah kenal semua. Tapi nggak mendalam. Kenali Quran bukan cuma dari bacaannya, dari ciri-cirinya. Misalnya, contoh ya, Quran itu satu kitab yang isinya 30 juz. Jumlah suratnya berapa? 114. Nama-nama suratnya? Surat pertama Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, sampai 114. Hafalkan jumlah setiap surat, jumlah ayatnya. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 201, dan seterusnya. Kenal dulu Al-Quran, kenal dulu. Lalu surat-surat yang pakai huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra, mana aja. Kenali Quran, isinya apa aja gitu. Baru setelah kenal, langkah ketiga Pak, ya. Saya yakin Bapak ini udah semua sebenarnya, cuman rada-rada males kadang-kadang gitu ya. Langkah ketiganya ini yang penting, meyakini kebenarannya. Ini yang susah. Kadang-kadang orang mendebat Quran pakai logika, Masya Allah, berani amat. Jadi gini Pak, caranya pertama bahwa kita mesti nanam akidah dalam diri kita, bahwa Allah berkata dalam Al-Quran ini, di awal sekali Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab nggak ada ragu-ragu di dalamnya, nggak ada kesalahan. Tenang, kamu baca kitab yang benar nih. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Itu dulu. Lalu Allah berfirman dalam Al-Baqarah 147, Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu sekali-kali ragu dengan kebenaran Al-Quran itu. Jadi langkah ketiga itu meyakini, mengimani, ya. Bahkan ditantang sama Allah. Kata Al-Kahfi ayat 29, Qulil haq wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, Quran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah.
Siapa yang kafir, kafirlah. Jadi jangan setengah-setengah. Beriman benar. Kalau nggak mau beriman silakan kata Allah, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi langkah ketiga mengimani. Maka Allah mengancam juga untuk orang-orang yang tidak beriman pada Quran. Famay yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang enggak beriman pada Allah, yang kafir pada Allah, pada rasulnya, pada kitabnya, maka dia sungguh telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi mari, pertama apa Pak? Senang Quran. Kedua apa? Kenalan. Dan yang ketiga apa tadi? Meyakini. Walaupun belum baca semua, tapi Bapak bisa promoin Quran nih ke orang-orang. Ini kitab nih, jangan main loh. Walaupun belum baca semua, ini nggak ada salahnya nih kitab. Jangan ragu, ini keren nih gitu. Ya. Yang keempat, baru membaca dan menghafalnya. Kalau bisa, nggak wajib menghafal, tapi membacanya wajib. Ya. Bahkan kewajiban baca Quran itu Allah letakkan sebelum Allah mewajibkan sholat. Karena dasar Bapak untuk beribadah, sholat kayak puasa itu ilmu. Dan ilmu itu ada di Quran. Dasar maka periksa surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Maka bacalah apa yang Allah turunkan padamu, yang diwahyukan padamu, yaitu Quran. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Jadi sebelum perintah salat suruh baca Quran dulu. Artinya suruh cari ilmu dulu mengenai ibadah ini supaya kamu gak salah gitu loh. Tuh saking terhormatnya orang baca Quran. Ya, maka juga diperintahkan membaca Quran secara tartil. Tartil tuh gini Pak, perlahan-lahan, nggak usah mentingin lagu nggak apa-apa. Walaupun lagu itu menunjang supaya Quran itu menarik bagi setiap orang. Kata Rasulullah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Quran kamu, bacaan Quranmu dengan lagu-lagu yang Bapak tahu aja lagunya apa terserah ya. Ada 7 jenis lagu itu. Kata Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Maka baca Quranah dengan perlahan. Itu langkah keberapa tadi? 4 ya. Langkah kelima, tadabbur. Artinya apa tadabbur Pak? Pak Kadir, Pak Haji Kadir. Artinya tadabbur apa? Kan kita sering bilang mentadaburi Quran. Artinya menelaah. Menelaah ya. Dalam bahasa Arab, mudabar itu memperhatikan. Memperhatikan itu nanti ada menelaah, riset, ya, mencari dalil, membenarkan itu loh. Tadabbur. Tadabbur ini diperintah Pak. Dalam surat Muhammad ayat 24 Allah bertanya, afala tatadabbarunal Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi Quran? Enggak perhatikan Quran? Am ala qulubin akfaluha? Atau memang hatimu macet? Hatimu pancet. Jadi enggak mau Quran itu enggak mau dibaca itu. Karena Pak, terus terang aja kita sekarang lebih mentingin gadget, koran, berita-berita ketimbang Quran. Rugi Pak, rugi. Ya. Tuh ya. Jadi itu langkah yang ke-5. Tadabbur dan pelajari. Langkah ke-6 agar kita itu masuk golongan yang memang disebut sebagai oleh Allah sebagai masuk surga tanpa hisab, mengajarkan Quran. Ngajarin minimal ke istri dan ke anak. Syukur-syukur bini bapak udah lebih pintar dari bapak, jadi nggak usah ngajarin. Tapi ke anak perlu. Jangan serahin bulat-bulat pengajaran Quran anak kepada guru ngaji. Tetap itu bukan anaknya sendiri. Anak kita itu paling tidak dengerin Fatihah dari mulut kita. Dengerin Bismillah dari mulut kita. Nah, kalau mau makan baca Bismillah. Ini Al-Fatihahnya, ayo suruh dia setor Al-Ikhlas, Al-Anas, ya Anas, Al-Falaq gitu kepada kita. Jangan ragu-ragu Pak. Ya memang pertama-tama kalau memang Bapak belum pernah ngajiin anak, ya artinya ngajarin anak ngaji, akan
risih, apa namanya? Akan canggung. Ya diketawain tetangga malah, alah, gue tahu lo dulunya kayak apa gitu ya. Tapi insya Allah kalau bapak mau memulai, maka anak cucu di rumah itu akan terkenang dengan almarhum mbahnya, almarhum bapaknya sebagai orang yang ngajarin agama di rumah. Minimal itu. Kalau bisa mah ngajarin orang lingkungan, berdakwah dan sebagainya. Itu langkah ke-6. Langkah terakhir ini yang paling sulit, yaitu mengamalkan apa yang diinin Quran yang dibaca. Rasulullah bersabda, man qara'al Quran, siapa yang membaca Quran, yaqumu bihi ana al-laili wan nahar, dia membacanya pada waktu siang dan malam, yuhillu halalahu, dia halalkan yang Quran halalkan, wa yuharrimu haramahu, dia haramkan yang diharamkan Quran. Artinya dia setuju dengan Quran. Quran bilang halal, dia halal. Quran bilang haram, dia haram. Haramallahu lahmahu wa damahu 'alan nar, maka Allah haramkan dagingnya dan darahnya untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi Bapak, mari saya berwasiat pada diri saya sendiri dan pada kita semua yang hadir di sini, agar kiranya kita sekarang mulai, apalagi kita udah pensiun nih Pak, ya, umur kita udah lansia semua nih. Mari kita mulai mengakrabkan diri dengan Quran. Jadi jangan cuma cari dunia aja. Kita perlu untuk menjadi alim. Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang alim. Jadilah orang yang tahu Quran dan bisa mengajarkannya pada orang lain. Maka keuntungan-keuntungan yang akan didapat, pertama, Bapak baca Quran itu satu hurufnya diganjar 10, Pak. Rasulullah bilang, saya nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Jadi kalau Bapak cuma baca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Bayangkan kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan, karena satu hurufnya jumlahnya 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dapat lagi 190 kebaikan, hurufnya 19. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Surat Al-Kahfi ayat 29 ya. La quwata illa billah. Berapa itu dapatnya? Pertama itu, keuntungannya kita dekat-dekat sama Quran, setiap huruf yang kita baca dapat pahala. Lalu keuntungan yang kedua, kata Rasulullah, siapa yang baca Quran, bacalah Quran, karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita baca Quran nih, nanti surat yang kita baca itu di hari kiamat nemenin kita. Jadi syafaat, memberi syafaat pada kita. Kata Rasulullah, innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabiha. Bacalah Quran, karena nanti kelak di hari kiamat dia akan datang kepada kita mensyafaati yang membacanya. Itu keuntungan kedua. Keuntungan ketiga, kalau kita sering-sering baca Quran, surga kangen. Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu kangen sama 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Dua, mut'imil ji'an, orang yang sering ngasih makan orang lapar. Ketiga, lupa saya. Wa hafizil lisan, yang menjaga lisan. Yang keempat, waso'imi fi syahri Ramadan, surga kangen dengan orang golongan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi talil Quran disebut pertama, orang yang dikangenin sama surga. Nah, terakhir keuntungannya, orang yang mahir Quran akan masuk surga yang paling tinggi. Surga apa namanya? Firdaus, bersama para nabi dan malaikat yang mulia. Al-mahir bil Quran ma'asafratil kiramil bararah. Orang yang mahir Quran akan Allah tempatkan di surga paling tinggi bersama para malaikat yang mulia dan para nabi-nabi dan rasul yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup, kami persilakan atau dari para jemaah yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ya, ada. Kalau nggak ada,
Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sedikit mungkin kurang enak. Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam sholat kan kita sudah membaca Al-Quran. Iya. Apakah itu sudah termasuk nilai-nilai seperti yang Bapak maksud tadi? Iya, iya. Nah, itu aja pertanyaan. Iya. Kayaknya orang kulit gitu ya. Cuma di sholat doang bacanya. Iya, iya. Cuma maksud saya apakah itu sudah termasuk yang kita laksanakan dari kewajiban kita membaca Al-Quran? Ya. Baik. Saya jawab bukan karena yang nanya Pak Hendra, tapi ini saya anggap pertanyaan umum. Sudah termasuk, tapi 1/6. Kan kita perlu menggenapkan 6/6 tadi. Ya senang, ya kenalan, ya itu. Siapa tahu bacaan Bapak itu nggak melewati itu, nggak melewati kenalan, dari dulu Bapak di madrasah tuh loh, nempel gitu. Nah sekarang kita upgrade diri kita lagi, lebih pintar dari itu, bukan sekedar udah hafal tapi baca, bertadabbur tiap hari, karena kita senang tiap hari kita buka kayak gitu Pak. Jadi memang udah dapat kebaikannya, tapi masih 1/6. Ya peluang masuk surganya masih gede, 1/6 lumayan lah Pak Indra. Tapi kan bisa kan tingkatin lagi, begitu ya Pak Haji. Ada lagi? Jadi perlu Bapak sekarang bertekad sebelum mati disebut ahli Al-Quran. Ini Pak ada kisahnya. Nabi pernah dalam kitab Sunan An-Nasai. Jadi ada hadis kan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ahmad. Ini An-Nasai. Nasai pernah meriwayatkan satu hadis mengenai Rasulullah menerangkan tentang surat Al-Mulk. Bacalah Al-Mulk. Al-Mulk itu surat ke-67. Jumlah ayatnya 30. Yang mulainya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu. Terakhirnya Allah bertanya, kalau ada air kamu, air pompa kamu mati, siapa yang bisa datangin air? Nah, terakhirnya begitu ayatnya. Itu kalau Bapak hafal, maka kata Rasulullah, Al-Mulk ini akan menjadi teman kamu di kuburan. Di kuburan. Dan perkiraan Rasulullah ini bukan perkiraan, Rasulullah memang dapat wahyu dari Allah. Al-Mulk nanti akan membela kamu dari pertanyaan mungkar nakir. Bapak mati, kita mati kan, kita ngadep yang lahat nih. Nanti kalau roh kita bukan kitanya nih, roh kita dibangunin nih sama malaikat. Ditanyakan, man rabbuka. Nah waktu dibangunin itu, kalau kita waktu hidup sering baca Al-Mulk, baca Quran, surat Al-Mulk, apalagi hafal, itu waktu kita dibangunin itu, Al-Mulk datang, bilang sama mungkar nakir, stop, jangan ditanya. Loh kenapa? Kata mungkar nakir, ini orang, saya ini kalamullah, saya itu firmannya Allah, nama saya Al-Mulk, saya ada di hati dia. Jadi kalau saya ada di hati dia, kamu nggak berhak untuk nanya-nanya dia. Wah mungkar nakir juga emosi, maka mungkar nakir mengajak Al-Mulk ke hadapan Allah. Kata Allah, ada apa nih berantem nih? Begini Allah, saya kan udah kau jadikan sebagai kalammu, perkataanmu, terhormat loh. Ya makhluk Allah nih jadi kalam di kamu. Sekarang saya udah nempel di hambamu itu yang di alam barzah. Dia mau coba berdiri untuk nanyain lagi man rabbuka segala macam. Ya saya mana? Kalau saya nggak diperhatikan, kata Al-Mulk, saya berhenti aja di Quran. Macem. Allah dengan kemaha bijaksanaannya mengatakan pada mungkar nakir, ya sudah. Ini adalah kalamku lebih tinggi dari apapun. Maka saya bebaskan tugas, jangan nanya sama jenazah ini. Jadi manfaat baca Quran surat Al-Mulk sangat besar gitu. Bisa nemenin kita di kuburan. Jadi kita punya hujah bahwa dulu kita sering akrab sama Quran gitu. Gitu ya Pak. Ya.
jadi kita menghimbau diri kita sendiri, latihlah. Ya, karena gini, an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya pada waktu hidup. Seandainya kebiasaan Bapak itu main pingpong, setiap hari Bapak main pingpong, insya Allah kalau Bapak seneng banget main pingpong, nggak apa-apa, halal. Tapi insya Allah matinya waktu main pingpong. Kalau main gaple, domino tuh loh, seneng banget, sampai ngopi, beli kopinya. Waktu Bapak main gaple lagi seneng-senengnya, insya Allah kata Nabi, an-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kiu mati, kiu jebol. Nah kalau baca Quran yang enak, sering-sering di rumah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu, mati pasti hebat, pasti senyum saya yakin. Gitu. Jadi kebiasaan kita mesti kita pupuk sekarang. Mumpung belum mati ini, mana ada yang mati di dahlia, mana ya kan? Gitu. Kita kan nggak tahu kapan antriannya, gitu. Saya kira udah deh. Oh ada. Ya udah. Ya Pak Edi apa Pak Edi dulu? Pak Dedi apa Pak Edi dulu? Ya. Saya simpelnya bedanya. Gimana Pak Edi? Bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu dia bisa baca tapi nggak tahu arti. Ya. Dan itu kita tidak pungkiri lah di antara kita ini banyak satu orang yang paling maaf ya tidak bisa baca Quran bisa, saya ini bisa baca Quran tapi saya nggak tahu artinya. Iya. Kecuali saya mau baca artinya. Iya. Nah, apakah juga hitungan sama satu huruf tadi 10 itu gitu. Iya, ya baik. Karena tidak terkiri tadi. Baik. Angka 100 itu mungkin ada satu orang lah. Baik. Tapi bukan saya mau perkecilkan. Iya. Artinya perbandingannya itulah. Iya. Karena apalagi kalau tidak sekarang kan. Itu aja sih. Kata Nabi, banyak ada sahabat yang nanya begitu Pak. Maka jawaban Nabi, yu'tillahu hadza sawab. Allah memberikan pahala yang sama. Baik kamu tuh paham atau nggak paham. Nabi ini ngomongnya bukan cuma sama orang Arab nih, orang Ajam juga, orang Persia, orang apa. Kan orang Salman Al-Farisi nggak begitu ngerti Quran, tapi Nabi katakan pahalanya sama. Problemnya, sekarang problemnya, siapa yang nggak paham, maka dia tidak akan perhatikan cara bacanya. Hati-hati Pak, panjang pendek lain arti, iya kan? Contoh, orang Khawarij itu orang-orang yang sesat di zaman Nabi wafat, mengartikan wa min syarri kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai waktu subuh, al-falaq, min syarri ma khalaq. Kalau arti sebenarnya dari kejahatan makhluk-makhluknya, ma khalaq tuh dengan ma-nya dibaca cepat. Tapi orang Khawarij mengartikan min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang tidak pernah kau ciptakan. Beda nggak artinya? Beda. Bapak kalau baca Maliki Yaumiddin dengan Kul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ma-nya yang panjang yang mana? Yang Maliki Yaumiddin apa yang Malikin nas? Perlu dilihat artinya tuh. Ya. Malikin nas tuh ma-nya pendek, tapi di Maliki Yaumiddin ma-nya panjang. Mananya beda, satu pemilik, satu raja, beda. Sehingga kalau kita tuh nggak perhatikan bacaannya dan maknanya, insya Allah sesat Pak. Jadi bingung kita, orang Arab dengerin kita baca Quran, lu ngomong apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'budun. Itu beda banget artinya kalau kita ma-nya pendek sama panjang beda. Ma yang panjang artinya apa-apa. Ma yang pendek artinya tidak. Beda. Jadi Pak Edi pahala dapat, tapi hikmah nggak dapat. Nggak ngerti-ngerti yang dibaca. Makanya saya bilang di langkah yang kedua tadi, di langkah kenalan, kita mulai menyisir kata-kata yang pendek aja dalam Quran. Wa artinya dan,
Kalau wawu atap, kalau wa'nya bukan wawu atap, wawu yamin, artinya sumpah. Watini, demi buah tin, bukan dan buah tin. Wa artinya dan, fa artinya maka, li bagi, la tidak. Antum kalian, coba dihafalkan terus, tambah vocabulary-nya tiap hari. Insya Allah ketika ketemu ayat, wah ini artinya ini nih, tahu saya artinya. Gitu. Ya Pak Edi gitu ya. Berarti gini, kan sebenarnya memang banyak orang tuh kan baca Quran tuh banyak ya. Misalnya baca bisa, Iya. ngerti, Iya. tapi dia nggak paham. Iya. Contoh ya, kita juga, saya boleh koreksi sini ya kalau saya salah. Iya. Baca Fatihah itu, Iya. baca apa ya? Itu Malikiyah nggak itu? Iya. Malik, kalau kayak itu Malikiyah. Ah. Tapi itu benar nggak Malikiyah? Salah itu. Maliki, bukan Malik, Ya. bukan dimatiin itu. Saya boleh, saya betul. Ya. Saya ini bukan habis buat, tapi minimal ya sikit-sikit dalam Iya. coba saya dengar juga. Makanya saya bilang orang itu ada bisa baca, Iya. bisa, tapi cuma Harus tahu maknanya juga. maknanya. Tapi ya saya tidak berpikir hati, saya susah. Iya. Saya nggak kecuali saya baca artinya itu. Iya. Tapi nggak berpikir hati, saya nggak berpikir hati. Tetap sudah begitu. Cuma saya tanya, jadi orang Iya. jangan biar dia takut cewek orang nggak ngerti gitu. Iya. Dia boleh saja orang tidak mengerti artinya, tapi orang paham bacaannya gitu. Di zaman Nabi ada satu orang sahabat Nabi yang Khulafaur Rasyidin juga, Abu Bakar, yang sangat paham dengan Quran, yang ngerti banget ya. Dia orang Arab, tapi kan ada orang Arab yang nggak ngerti Quran ada. Ya. Sehingga ketika dia jadi makmum, Nabi baca Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawmin khasyiatun 'amilatun nasibah dan seterusnya sampai tusqa min ainin aniyah, pingsan ya. Dia ngeri di neraka dikasih air mendidih, ngeri. Kalau kita nggak ngerti, kan terus aja malah ngantuk. Paham gitu. Bagus Pak Edi. Jadi memang kita mesti latihan, mesti kenalan, memaknai. Ya kalau perlu baca terjemahan. Nah, kalau lagi ngaji nggak ada masalah. Gitu Pak Edi. Pak Edi. Oh enggak, saya tidak. Sekarang kan zaman digital, Iya. yang simpel-simpel aja. Iya. Baca sekarang kalau dulu kan baca 2 lembar, 1 lembar. Ah. Sekarang kan ada di HP, ada 1/6 juga atau berapa Pak? Oh nggak ada beda, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau Bapak baca di HP itu bukan mushaf, bukan Quran yang disebut buku Quran itu. Ya. Jadi memang sumbernya jadi harusnya memorinya kuat lah. Ya, sesekali baca yang di kertas, HP itu nggak ada masalah. Ada orang tanya sama saya, kalau kita punya Quran di HP, HP-nya masuk WC boleh apa enggak? Ya boleh, dia bukan mushaf, dia bukan Quran. Matikan tapi jangan malah dinyamain alif lam mim gitu berak gitu. Jadi nggak apa-apa, pahalanya sama juga Pak Dedi. Pahalanya. Saya nyambung, saat kemudahan ini nggak perlu duduk gitu katanya. Oh iya, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kayak itu membantu juga. Iya, baca juga. Iya, iya. Kalau HP nggak apa-apa, nggak usah. Tapi pahalanya sama. Pahalanya sama. Sekarang praktis saja. Praktis saja. Pak Dedi kalau naik MRT dari Lebak Bulus ke HI, saya tuh kagumnya apa? Anak-anak muda macam Dede begini, Qurannya kecil, terus gini, berdiri sampai baca, sampai gelantungan itu. Dah, kalau kantor dia. Banyak yang begitu sekarang. Zaman dulu kan nggak ada Pak. Zaman dulu nggak ada Quran, nggak ada Stambul kecil gitu. Jadi mereka baca. Jadi budayakan paham dan baca sering. Kalau Bapak merasa repot dengan mushaf Quran, ya sudah pakai HP monggo aja gitu. Saya juga kalau ngapa ya kayak kalau kita seperti itu kan masa nggak waktu berjudul gitu. Iya, susah ya. Betul. Yang praktis saja. Kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafir. Jadi mudahkan yang dipersulit,
dan berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari dari kamu. Gitu. Ya Pak Didi? Siap. Saya kira udah dulu nanti Pak. Sudah ya. Kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan mendapatkan amal jariah khususnya bagi guru kita dan umumnya kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.